Kita bikin politik ini asik-asik. Politik yang aku bilang kalau di sini aku bilang politik 5.0 gitu. Bukannya bicara yang serem gitu. Kayaknya fitnah, nyerang-nyerang. Gitu. Aduh, nyantai-nyantai lah gitu. Tapi masih banyak tuh yang orang-orang tua begitu ya. Masih ada. Jadi ini tamu yang cukup lama janjiannya, on off. Karena sibuk banget ya, bisnisnya, organisasinya. Sekarang dia dapat amanah baru yang mestinya membuat dia lebih sibuk, tapi bisa. Adida Arsyad Rasida di studio. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Salam Kando. Terima kasih udah singgah ke studioku. Terima kasih Kando. Dekat rumah lah. Iya dekat. Aku di sini kan. Di Bangka ya. Di daerah Bangka situ. Jadi sekarang dapat amanah luar biasa. Ketua TPN. Ini suatu tanggung jawab yang mungkin paling berat kali. Kita bicara bangsa kan, bicaranya nih nasional gitu. Betul. Jadi apa namanya ya tadi aku suatu kehormatan, tapi ya udah Bismillah. Aku pikir udah fokus. Makanya aku cuti. Aku cuti dari perusahaan. Dari Indika. Aku juga hadir di Kadin juga. Ya kan di semua yang lain-lain komisaris dan lain-lain aku cuti. Karena utamanya gini, saya nggak mau jangan sampai ini gara-gara saya sebagai ketum Kadin, saya sebagai jurut Indika atau saya sebagai nggak mau menodai si organisasi ataupun korporasi lah. Jadi aku pisahkan dulu. Jadi aku jelas, aku bilang ini. Dan tidak ada konflik of interest. Ya, konflik of interest. Jadi jabatan ketua TPN ini berapa gajinya kalau bisa? Aku pikir cuti dulu dari dirut Indika. Jadi ini namanya zero. Malahan nambahin kali. Nombok iya kali. Iya. Jadi bukan, tapi di sini udahlah. Ini kan. Kenapa mau? Nah itu gini. Yang pertama Lur, saya ngeliatnya gini. Waktu itu saya kan ekonomi nih, bisnis gitu kan. Saya merasa kalau misalnya bisa menginfluence ya. Pemikiran, ya kan, arah jalannya daripada ekonomi. Saya pikir kalau saya di sini saya bisa melakukan hal itu satu. Lalu yang kedua juga saya melihat bahwa banyak hal-hal yang terjadi nih. Karena saya pengen itu kalau bisa pemilu ini aman gitu. Ya. Aku pengennya itu kan ini. Tadi kan sangat related terhadap ekonomi juga gitu. Ya. Karena kan kalau mau ekonominya itu meningkat, stabilitasnya harus stabilitas politik, stabilitas keamanan. Ya kan? Karena kenapa ekonomi ini penting? Ya tadi lain-lainnya kan kesejahteraan, kemakmuran. Jadi kalau nggak ada ekonomi dan nggak ada cuan, mana mungkin ada yang namanya kesejahteraan, ada kemakmuran. Itu penting sekali gitu. Jadi itu yang pertama. Kedua tadi karena pengen ikut serta bagian kalau bisa. Bagian daripada jangan sampai menginfluence, jangan sampai harus ada komunikasi. Karena gini, kayak di Amerika kan. Ya. Apa yang terjadi sekarang itu adalah Amerika terbagi, divided gitu kan. Polarisasinya tinggi banget loh di sana. Demokrat Republik. Yes. Nggak pernah nyangka sebuah negara yang demokrasi tertua di dunia ini sedemikian rupa. Dan tempat pendidikan mereka kan juga bagus. Ya. Nah kita bayangkan negara yang sangat beragam. Ya kan? Berdiverse gitu kan. Too diverse ya. Too diverse, suku, agama, segala macam. Nah ini kan bahaya menurut saya kalau nggak kita memastikan ini harus gotong royong. Jadi spirit gotong royong itu harus ada. Itu yang penting ya. Tapi memang kita harus hargai demokrasi, ya kan. Harus ada demokrasi, ya kan. Makanya compete to collaborate. Atau bertanding untuk bersanding, ya kan. Atau agree to disagree. Agree to disagree, because at the end ini harus ada spirit itu. Dan satu lagi spirit karena saya merasakan yang suka dilupain Nur, itu musyawarah mufakat. Musyawarah untuk mufakat. Karena selalu udah kebiasaan sekarang kita voting aja terus, vote. Padahal founding fathers kita adanya musyawarah untuk mufakat itu berarti kan secara tidak langsung memaksa kita. Untuk berkomunikasi, berinteraksi, sharing apa pikiran saya, apa pikiran Kando, bagaimana nih mencari, ya kan? Itu kan esensi daripada musyawarah mufakat. Nah ini kita menurut saya udah lupa, padahal itu penting sekali di dalam
hal Indonesia ini, bagian daripada budaya kita, nilai-nilai kita, gitu. Nah, itu saya berpikir di situ. Terus juga apa namanya? Tadilah aku merasa juga buat adik-adik gitu, anak aku segala macam. Karena aku mendengar banyak yang ya ada yang juga apolitik gitu. Ya, apatis anak-anak apatis. Jadi, nah terus saya berharap juga dengan ini nih kita bikin politik ini asik-asik. Politik yang aku bilang kalau di sini aku bilang politik 5.0 gitu. Bukannya bicara apa namanya yang serem gitu, kayaknya fitnah, nyerang-nyerang, aduh nyantai-nyantai lah gitu. Tapi masih banyak tuh yang orang-orang tua begitu ya. Masih ada. Makanya kita perlu mengedukasi supaya generasi muda kita pertama care because they have to choose. Saya bilang karena politik itu shape the future, shape Indonesia. Kan? Nah, jadi penting sekali gitu. Nah ini mungkin inilah kita yang ini yang harus ikut bagian dan menjadi mengedukasikan semuanya itu supaya juga maksud saya gini, karena saya bilang politik 5.0 ataupun politik asik-asik supaya naik kelas. Jadi kan kita berdemokrasi nih, demokrasi kita harus naik kelas terus, ya kan bukan UMKM aja naik kelas, tapi ini politik juga harus naik kelas. Cara kita berpolitik pun harus naik kelas. Harus semuanya. Nah jadi masalah kalau bicara terus politik corporate governance, there should be political governance, gitu kan? Terus bicara juga mengenai bagaimana udah waktunya untuk bicara gagasan, ya dong. Gagasannya apa nih? Gagasannya apa? Ya kan kita bicara kan program mestinya. Program lah, jangan cuma nyerang aja kan? Bukan programnya. Terus juga melihat, saya pengen juga sekali benar-benar waktu orang memilih seseorang itu dengan tepat. Jadi saya selalu ditanya, bilang, Bang, atau tuh Bapak semalam ya, bagaimana Pak saat ngelihat kalau milih? Saya bilang, kalau untuk memilih seorang pemimpin, saya bilang ada 3 hal harus dilihat. Pertama personality, saya katakan. Yang kedua nilai-nilai. Dan yang ketiga adalah track record. Ini penting, tiga ini. Nah dari situ menilai ini terhadap seseorang pemimpin, dilihat lagi tantangan apa. Tantangan apa yang sedang dihadapi oleh negara, oleh bangsa ini. Jadi ya kalau sebagai CEO, ada yang company itu kan ada yang namanya life cycles of business itu kan. Ada lagi mulai startup, ada growth, ada stability, ada turun. Nah itu kan macam-macam. CEO-nya beda-beda. Personality-nya harus berbeda gitu kan dalam konteks itu, dan bagaimana penting sekali track record-nya untuk itu. Nah, ini yang menjadi saya bilang sama untuk negara gitu. Mencari seorang presiden. Itu kan ya tadi saya bilang kita harus tepat nih. Pastikan ini. Sekarang tantangannya apa pertanyaan? Tantangan pertama geopolitik. Sensitif banget. Apa namanya? Ukraine nggak pernah kepikir Rusia bakal nyerang Ukraine. Gitu. Dan lama ini. Dan nggak pernah kepikir, Jerman yang nggak pernah kepikir, dia anggap ini budak globalisasi dan segala macam. Sekarang Israel. Palestina. Keadaan China dengan US masih gitu. Genting. Taiwan masih jadi isu. Laut Cina Selatan masih begitu. Build up oleh Australia dan Amerika dalam militer ada juga. China begitu. Kan ngeri ya, Lur. Nah ini kan secara geopolitik. Bukan hanya seorang yang berani, bukan. Tapi yang mesti tidak emosional. Karena saya berpikir misalnya contoh, itu kan penting. Supaya seorang personality yang cocok tadi terhadap geopolitik misalnya. Kalau bisa meledak, perang kita. So ada tantangan geopolitik. Ada tantangan lagi mengenai ekonomi yang sangat kritis sekali. Apa yang terjadi sejak pandemi? Peta dunia berubah dalam konteks ekonomi. Terus dalam ekonomi saya sudah mengatakan sudah ada perang. Kalau geopolitik tadi belum, kalau secara ekonomi sudah perang. Supaya perang dagang Amerika dan China. Israel. Apa yang terjadi dengan pandemi? Supply chain, yang tadinya global supply chain, patah. Akhirnya semua realize bahwa, oh my God, kalau ini kita globalisasi, kejadian kayak kemarin, susah mau dapetin barang dan segala makanan dan segala macam. Nah, akhirnya kan bahaya sekali. Nah,
berarti kan regional supply chain harus diperkuat. Ya. Nah ini sekarang malahan menjadi tantangan tuh apa? Dual supply chain, global dual. Dua, kenapa? China, ada versi China, ada versi US. Semua suruh milih. Pilih saya. Anda dengan saya itu ya pertanyaan gitu. Ya. Nah ini kan harus dijawab. Dan tapi di dalam tantangan-tantangan ini, kita harus juga melihat opportunity yang ada. Kapan lagi Amerika dan China lagi begini? Ini waktunya untuk kita bisa set-set gitu loh. Kayak bongbong lah ya. Bongbong Marcos dahsyat banget. Dimana kita mencari jalan untuk mendapatkan advantage. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Nah ini harus kita lihat, harus kita jaga. Setuju. Gitu. Dan ini kan peluang. Nah peluang ini momentum. Kalau dalam bisnis, ya kan, itu nggak ada dua kali. Ada momentum yang pas. Kenapa? Indonesia mempunyai kepercayaan oleh dunia. Percaya lu semua sama kita. Oleh Pak Jokowi ya, luar biasa. Luar biasa. Apa yang Pak Jokowi bawa, ya kan, dengan G20-nya, dengan ASEAN-nya. Ini membawa kita di sana, ya kan. Nah, ini harus kita pastikan momentum ini kita ambil. Dan kapan lagi juga punya yang namanya dipanggilnya demographic dividend, ya kan. Jelas saya bilang 30% dari pemilih itu pertama kali. 30% lagi kedua kali. Yang 40% baru yang 3 dan lain-lain. Berarti saya lihat bagaimana demografi kita muda-muda. Ya kan? Nah ini kan peluang juga dividen tadi. Tapi bisa jadi malapetaka kalau kita nggak melakukan yang benar. Ya kan? Terus lebih lanjut lagi di dalam apa yang ada di dalam kita. Kita juga punya suatu momentum yang dimana dunia ini membutuhkan kita, gitu. Apakah itu siapa ya, orang emerging country lah, semua orang-orang yang lagi emerging country melihat Indonesia sebagai wah ini dia nih, ya kan. Nah jadi hal-hal ini sebagai tantangan dan peluang. Nah dan pertanyaannya bagaimana tantangan-tantangan ini dan peluang-peluang ini bisa kita raih dalam konteks untuk apa? Kita ini ingin tadi kan memastikan kesejahteraan, memastikan kemakmuran dan keadilan. Nah ini how to make that happen? Ya ini momentumnya. Jangan sampai hilang. Makanya saya setuju dengan Pak Jokowi bahwa 10-15 tahun ke depan ini sangat kunci, penting sekali untuk kita to be or not to be. Kita selalu bilang Indonesia maju. Oke, Indonesia maju. Indonesia harus jadi negara maju, bukan hanya maju. Harus jadi negara maju. Naik kelas. Dan kemiskinan supaya tidak ada lagi ekstrim kemiskinan ekstrim. Berkurang lah minimal. Iya, tapi mesti goal kita mesti 0 loh. Mesti. Sekarang masih 7 jutaan. Iya, mesti loh. Kita mesti tujuannya ke sana gitu kan. Jadi, nah hal-hal ini balik tadi tantangan dan peluang ini, ya kita lihat dari sisi siapa yang kita mau kita pilih. Bagaimana personality yang cocok. Bagaimana yang punya nilai-nilai yang cocok dan juga mempunyai track record. 3 hal ini saya bilang. Semua punya hak, semua punya perspektif, tapi jangan lupa lihatlah 3 hal ini dengan yang ada ini semua. Sebagai ketua TPN Ganjar Mahfud, menurut Adinda Arsyad ini memenuhi ya? Memenuhi loh. Di dua calon. Memenuhi. Nah kalau jelas saya sudah memilih, yang lain silakan memilih kan. Saya udah jelas, saya memilih Ganjar Mahfud. Oke, saya memilih itu. Nah, saya melihat 2 figur ini dikombinasikan bisa menjawab yang tadi kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Oke. Nah, untuk itu bicaranya adalah pertama personality. Kalau kita bicara Mas Ganjar dulu ya. Saya melihatnya setiap orang bisa punya perspektif. Tapi sejak saya mengobrol dengan Mas Ganjar, ternyata he's an easy going person. Mau mendengar, cepat belajarnya, saya lihat. Punya pemikiran yang dalam dari diskusi saya ya. Dari situ, dia juga orang yang, saya rasa kayak orang baik gitu. Beliau itu punya nah, dan karakternya juga saya merasa saya tegas. Banyak ketegasan yang dilakukan. Misalnya lah waktu misalnya Jawa Tengah dibilang dia nggak melawan partai, lawan. Dia bisa nggak setuju, bisa beda pendapat,
dengan partainya, gitu kan. Dan itu dilakukan. Itu kan perlu ketegasan dan keberanian dalam konteks itu. Orangnya tenang dalam berpikir, mau suka joke segala macam, kadang-kadang joke-nya kalau ini dia bilang joke. Jadi easy going gitu. Dan itu seorang Ganjar. Terus Pak Mahfud secara personality, semua tahu bagaimana tegasnya beliau. Pintar. Bagaimana pintarnya beliau. Berani. Berani beliau, ya kan. Bagaimana Pak Mahfud ini juga seorang yang baik gitu, dalam konteks bahwa ramah, mau mendengar juga, penting itu, mau mendengar juga, ya. Dan itu secara personality. Terus kalau bicara nilai-nilai, integritas. Ya. Ini yang harus banget kita nitip. Harus. Dan saya rasa ada di dua-duanya, dan dua-duanya itu. Dan nilai-nilai juga Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di apa namanya, pluralisme, ya kan, toleransi. Itu ada di dua-dua ini, nilai-nilai itu. Dan juga nilai-nilai kearifan lokal. Gimana mempertahankan budaya. Penting juga, apalagi misalnya contoh Bekraf kan. Kita harus preserve, kalau hilang kita. Bali itu hebat karena bukan hanya pantainya, tapi karena kulturnya, budayanya. Itu. Nah, itu yang tidak ada di mana-mana. Iya. Dan kita banyak. Setiap daerah ada ya. Dan kita belum ya sudah dimulai tapi tidak diangkat terus. Padahal kekayaan nilai-nilai itu penting sekali buat kita. Nah, jadi values, the Indonesian values itu ada. Value of Bhinneka Tunggal Ika, values of tadi gotong royong, of values yang namanya membawa budaya luar, bukan tidak membawa budaya luar ke dalam. Karena banyak yang membawa budaya luar. Ngapain sih? Ngapain? Belum tuh cocok. Nggak cocok. Iya kan? Kita punya sendiri kok, ya kan? Nah, itu misalnya nilai-nilai yang budaya integritinya ada jelas. Dan that's nilai-nilai yang saya lihat di dua ini. Terus track record. Mas Ganjar seorang anak polisi, datang dari desa luar, berpendidikan, akhirnya kerja, terus akhirnya mau masuk ke politik karena ingin memberikan dampak. Akhirnya menang legislatif, masuk DPR. 10 tahun di DPR. Mengerti bagaimana membuat undang-undang. Lika-liku daripada membuat undang-undang, apalagi sekarang kita butuh omnibus lainnya, ya kan? Untuk memperlebih efisien secara kita beroperasi dan lebih baik. Terlalu banyak peraturan kita itu. Nah, ini Mas Ganjar punya 10 tahun itu. Habis itu beliau running Jawa Tengah. Ini kan running provinsi yang salah satu terbesar di Indonesia, ya kan? Selama 10 tahun mengerti birokrasi, mengerti gimana kerja birokrasi, apa permasalahan ada, dan beliau sudah melakukan. Dan masalahnya cuma satu, beliau tuh nggak pernah mengekspos menurut saya. Nanti saya bilang, pada dalam 10 tahun itu banyak hal yang dilakukan. Yang bukan expose, cuman dia lari pagi, nyapa-nyapa rakyat. Betul, tapi tidak dalam konteks apa yang dilakukan. Banyak hal yang dilakukan, dan pastilah manusia itu nggak sempurna. Ada yang jalan, ada yang enggak, tapi banyak yang sukses dari program-program itu. Dan mengutamakan digitalisasi dia. Ya kan? Nah, ini digitalisasi untuk setiap program yang ada, gitu kan. Jadi dia bukan digitalisasi sekarang, tapi dari dulu he left this digitalization, dia suka anak muda melakukan sesuatu, sampai diundang, coba buat ini, gimana cari solusinya. Itu ada banyak, track recordnya clear. Nah, Pak Mahfud bayangkan, pernah di legislatif, pernah di yudikatif, pernah di eksekutif. Tiga-tiganya, semuanya. Pernah menjadi ketua MK. Jelas hukumnya, beliau mengerti. Nah, yang kita butuh, track record ini penting sekali. Untuk apa tadi saya bilang, undang-undang ini harus kita rapikan. Supaya peraturan jangan terlalu banyak, bikin pusing. Ya kan? Tapi di sisi lain yang paling penting lagi adalah yang namanya penegakan hukum. Itu menjadi kunci. Ya kan? Yang kita berharap bisa mengurangi korupsi yang menjadi PR kita bersama sekarang. Itu kan menjadi kunci. Karena dengan terjadinya penegakan hukum, keadilan terjadi. Ya kan? Dan ini bisa menyelesaikan mungkin 50% daripada masalah kita. Masalah kita, betul. Gitu. Termasuk korupsi. Korupsi. Dan track record mereka clear. Jadi gitu. Jadi dengan demikian, dan beliau datang juga dari Deso, ya kan? Sangat sederhana,
dua-duanya semuanya, apa namanya, Ganjar dan Prof Mahfud, Mas Ganjar, dua-duanya sederhana. Gitu. Bukan jadi silver spoon golden needle. No, dengan itu mereka bukan hanya mau mendengar rakyat, tapi juga merasakan. Belum tentu semua pemimpin sudah merasakan. Ya kan? Nah, jadi dengan itu makanya saya rasa itu pilihan saya, gitu kan. Nah, tinggal teman-teman, adik-adik semua milih yang mana. Akan ada siapa yang akan masuk nanti, dipilihlah. Saya lihat, tolong dilihat itu, personality, nilai-nilai, track record. Terus lihat apa tantangan yang ada. Mungkin saya mengatakan tantangannya tadi dan apa peluangnya itu. Mungkin adik-adik bisa lihat peluang yang lain, melihat tantangan yang lain. Tapi itu penting. Pak Arsyad, bagaimanapun kan Ganjar selalu dihubungkan dengan masalah yang KTP elektronik yang di DPR ya. Kalau Anda ditanya sebagai ketua TPR, apa yang Pak Arsyad bisa jelaskan? Mengenai hal itu, pertama adalah sudah jelas bahwa beliau itu tidak ikut serta, beliau menolak pada waktu itu, menolak. Gitu. Cuman saya lihat tuh ada video-video yang dibikin seakan-akan tidak menolak gitu kan. Menolak tapi karena kurang tinggi gitu. Iya karena gitu kan. Iya itu yang berbeda. Enggak lah, enggak, memang ditolak. Saya pikir ini harus diklarifikasi lah. Yes, dan itu makanya saya bilang bahwa itu kan bagian daripada gimana suatu integriti dari seorang Ganjar ya. Dan juga kalau lihat lagi, sekarang Pak Mahfud pun kok mau bersama. Ini kan juga sama-sama ya. Yes. Bukannya hanya si capres mencari cawapres, tapi cawapresnya juga capres yang dia juga dukung. Apalagi kita tahu seorang Pak Mahfud ya. Pak Mahfud. Jadi itu juga ada pembuktian yang clear. Pak Mahfud mau bersama-sama dan jelas. Kita kemudian bukan nafsu politik, bukan nafsu kekuasaan ya. Itu. Ya kalau Pak Mahfud iyalah dulu last minute di tikungan terakhir gagal aja. Iya makanya apa beliau bilang nih. Nggak baperan ya. Kemarin pakai baju yang putih itu sangat spesial karena beliau bilang baju 5 tahun yang lalu itu baju ya kan dititipin ke ibunya. Di Madura. Waktu menerima ini kalau tidak salah nih kan nggak langsung diterima ya. Iya. Karena ya gimana orang-orang yang ngomong tapi tiba-tiba. Yang ngajak pertama siapa sih? Apa yang ngajak mana? Yang minta Pak Arsyad menjadi ketua TPN? Beberapa orang bicara sama saya. Random lah ya. Waktu itu tiba-tiba ada yang mengatakan gak ada yang dari partai, ada juga yang tidak. Akhirnya termasuk juga apa namanya? Akhirnya itu diskusi sama Mas Ganjar juga ya. Akhirnya kan pasti saya harus mesti ngobrol. Tapi itu dari awal apa namanya? Sudah ada diskusi-diskusi sama beberapa orang, cuman tadi kan cuma diskusi. Saya bilang, ya, cobalah gimana kan. Tapi kan ini suatu proses, saya tahu. Proses ini kan pertama gini, si capresnya mesti nyaman dong. Nyaman, itu nomor satu. Dari capres nyaman, partai daripada capres yang partai pendukung mesti nyaman juga. Itu kan juga proses sendiri. Ya kan ada 4 partai. Terus bagaimana mereka harus mendiskusikannya. Nah itu kan banyak hal yang dilakukan dalam proses itu. Jadi waktu tiba-tiba diumumkan, terus terang saya kaget gitu. Ya. Keluarga gue telepon, nanya-nanya gitu kan. Dianggap membuat keputusan, nangis waktu itu. Buat keputusan nama mereka. Dan jabatan nggak main-main kan ya? Jabatan yang menentukan pemimpin bangsa ke depan. Bukan itu aja, tanggung jawabnya dan juga secara hidup berubah loh. Ya kan? Ini beda gitu kan. True businessman. Orang kan melihatnya, bayangin lah, gini lah, saya nggak pernah kepikir kan, Kando. Dulu saya datang ke dokter gigi gitu ya, dokter duduk gitu ya, paling ada orang-orang, aku duduk gitu kan, panggil, aku masuk gitu kan. Kemarin nih pertama kali nih experience dokter gigi biasa kan sama juga kan, duduk gitu. Ada beberapa orang senyum, aku ya kok orangnya begitu, terus aku senyum lagi. Terus aku pasti panggil nama aku, panggil naik berdiri, orang itu langsung ke depan. Pak, boleh foto nggak Pak? Udah, kan kau YouTuber juga sekarang. Ya tapi kan dengan ini kan lain ya, maksudnya itu nggak pernah aku sadari. Jadi hidup berubah sekarang? Hidup berubah. Dan itu kan konsekuensinya juga kepada keluarga. Tapi saya janji sama keluarga, tapi orang melihatnya macam-macam, orang bertanya terus, mana? Keluarga aku nggak pernah dikasih lihat gitu. Karena emang harus
Itu pertanyaan. Memang harus, karena ada privacy. They have their own privacy. They want to have privacy life. Ini kan gua. Tapi keluarga aman ya, seluruh dukung. Istri dan anak-anak terutama. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Itu yang utama. Saya bilang kalau udah keluarga itu lebih tenang, ya kan. Dari situ pasti partner bisnis. Ya. Yes. Kan? Karena partner-partner ini juga susah. Semua mendukung. Alhamdulillah. Ya kan. Terus habis itu organisasi. Aku tanyain semua. Sampai kan tadi Kadin kan aku panggil semua ketua umum daerah. Semua pengurus harian aku panggil. Aku ajak ngobrol semua. Karena tadi aku pengen diskusi. Terus akhirnya makanya keputusannya aku yaitu dengan berhalangan hadir mengangkat pelaksana harian. Jadi suatu proses kehidupan berubah. Tapi ini sejarah untuk kehidupan seorang Arsyad Rashid ya. Sebuah sejarah. Tidak semua orang ya. Jadi jabatan ini muncul kali 5 tahun sekali ya, dan tidak mungkin juga berulang ya. Terus jadi paling sedikit alhamdulillah. Ya, Anda artinya orang pilihan lah. Terima kasih. Aku dengar tuh yang pertama kali ngumumin itu kan ini Haritanu tuh. Iya, waktu itu rupanya kan kata miskom gimana, mestinya tidak terjadi. Waktu itu mestinya tuh saya dipanggil dulu dan bicara. Baru diumumkan. Jadi karena itu kan baru rapat tertutup pertama kali. Jadi mestinya diskusinya itu ditaruh situ dulu mestinya. Pak Arsyad kan dekat sekali dengan Pak Jokowi ya. Kemana-mana mendampingin, ke IKN, ke luar negeri. Nampaknya Anda mendudukin hubungan yang sangat khusus dengan Pak Jokowi ya. Udah ngobrol atau izin dengan Pak Jokowi? Udah. Pastilah. Kalau diskusi kebanyakan nggak pernah mendiskusikan mengenai pemilu dan politik ya. Kebanyakan diskusi selama ini dengan Pak Jokowi itu selalu mengenai ekonomi. Bagaimana tadi misalnya bicara IKN, bicara mengenai ekonomi ke depan tantangannya gimana, bicara bagaimana supaya investor lebih banyak lagi, ya kan. Selalu diskusinya itu tantangan-tantangan yang ada dan lain-lain. Tapi nggak pernah mendiskusikan mengenai istilahnya politik pemilu dan segala macam enggak. Tapi tapi terakhir waktu saya karena sudah diumumkan itu kan, terus akhirnya saya udah bicara sama keluarga, sama partner saya udah mulai bicara. Nah waktu itu lagi proses organisasi lah, saya mau datengin kumpulin. Jadi waktu itu pas saya ngasih peta jalan, Indonesia Emas. Dari versi Kadin. Dari versi Kadin. Iya, saya bilang sama beliau, Pak, Bapak kan tahu saya ketua ini tim. Terus saya minta mohon doa restu, gitu aja. Dan jawaban beliau? Iya, beliau berikan doa restunya. Jadi dan saya rasa tadi karena juga orang mungkin terlalu banyak asumsi kan, kesini asumsi, sana asumsi, banyak asumsi. Jadi kalau saya nggak tahu orang lain bicara apa dengan beliau bicara apa dengan orang lain. Tapi buat saya, apa yang saya bicara dengan beliau, itu yang saya tahu. Ya kan, saya nggak bisa mengada-ngada orang ini gimana dan segala macam. Jadi dengan saya diskusinya itu, saya ngomongin tentang ini, saya menanyakan tentang saya menjelaskan, saya ambil menjadi ketua tim, saya minta doa restu mungkin sebagai kakak, ya, sebagai abang gitu ya, sebagai ini beliau pasti jalannya kan, kalau saya rasa beliau tuh kan sangat senang kalau membuat banyak yang didorong oleh beliau, itu untuk menjadi leaders gitu kan, jadi supaya juga orang bisa melihat gitu kan. Jadi dan itu kan bagian daripada talent development gitu kan. Dia sebagai CEO of Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia gitu kan. Gitu. Dan Anda adalah young leader. Boleh dibilang. Oh iya. Perjalanan Arsyad ini mengingatkan saya pada Erick Thohir ya. 4 tahun yang lalu. Seorang businessman utuh tiba-tiba harus menjadi ketua tim pemenangan yang politisnya kental banget. Agak-agak ya. Dulur kita juga. Hebat maksudnya Erick, dan saya senang sekali kan. Erick ada Sandi, anak-anak muda ya. Yang lain-lain ya untuk yang menjadi calon-calon gitu kan. Bagus juga kan kita jadi bisa melihat, orang bisa memilih lebih banyak leaders. We need to have leaders. We need to create more leaders, ya kan. Iya, tapi kalau dibilang tadi Kando, apakah jalannya setiap manusia pasti beda-beda kan, ya kan, kita nggak tahu lah jalan saya kemana atau bagaimana kan.
Karena saya percaya itu setiap orang punya video kehidupan sendiri-sendiri. Yes. Gitu kan. Jadi punya kitabnya sendiri-sendiri. Punya kitab sendiri-sendiri. Punya. Dan itu yang membuat seseorang itu hari ini seperti saya karena video saya. Gitu kan. Dari mulai lahir sampai dengan hari ini. Gitu. Jadi skenario-nya udah ditulis tuh. Pasti mungkin yang di atas kalau Subhanahu udah ada kali. Habis ini kesini kali kan. Cuma kita belum tahu, belum dikasih. Ya kan, belum dikasih skripnya. Jadi ya saya jalanin aja. Setiap kali saya punya sesuatu tanggung jawab, saya fokus, saya kerja, dan saya percaya itu selama hidup saya. Kalau saya fokus, saya kerja keras, nah waktunya fokus ke sana, ada aja tuh jalan. Dan apa namanya, ya dalam proses kehidupan pasti bukan semuanya sukses, ada kegagalan juga gitu. Tapi ya udah fokus aja, habis itu we move on. Ya kan? Ya menarik ya, seperti kata Adinda Arsyad, muncul young leaders gitu, yang berasal dari dunia bisnis ya. Mulai dulu ada Gita Wirjawan, Sandi Uno, Erick Thohir, sekarang Arsyad Rashid. Gimana cara membedakannya ya? Membedakan apa dulu? Membedakan antara bisnis dan politik. This is politik, right? Yes. No, pasti beda sekali ya dunia. Tapi kadang-kadang ini yang suka salah interpretasikan, wah ini oligopoli dan segala macam. It's not that gitu kan ya. Jadi pemimpin itu bisa datang dari berbagai sektor, ya kan. Bisa dari usahawan memang, bisa ada lawyer, ya kan. Bisa dari dokter, dari apapun, ya kan. Karena leadership itu saya percaya itu ada di setiap manusia dan ada gitu kan. Nah sekarang kalau ngelihat yang ada, ya sebetulnya kayak politik pun dan ilmu politik dan ilmu ekonomi sekarang tuh udah mulai begini. Secara ilmu ya. Betul. Ilmu. Setuju. Jadi cara katanya saya dijelasin sama temen yang dia baru ambil doktor gitu ya di politik. Dia bilang sekarang tuh namanya economic politics. Apa tuh sebenarnya? Political economy ya. Political economy. Yang di konteks dia bilang bahwa manage sebuah campaign misalnya contohnya. Itu dilihatnya dari gimana cara berbisnis. Cara pasar, ya kan. Ada KPI-nya. Ada KPI dan segala macam gitu. Jadi, nah supaya tadi kan ini saya bilang naik kelas dari awal itu kan. Nah ini kita mesti naik kelas lah. Jadi, setuju. Let's have fun gitu, ya kan. Ini pesta kok gitu kan. Pesta demokrasi. Nah harapannya mendorong lagi banyak yang ada yang memang mau, bukan saya mengatakan semua harus berpolitik, tapi concern about politik penting. Gitu kan. Nah sekarang kayak bisnis, saya rasa nggak semua orang bisnis pasti ada keinginan berpolitik. Tapi sebetulnya juga banyak yang karena pada ngeri juga sih. Dia bilang kalau udah pilih, wah ntar lu dikerjain lu. Ada gitunya tuh. Padahal udahlah. Saya juga nggak tahu sih bakal dikerjain atau nggak. Cuman gue bilang, ya secara resiko harus bisa kita terima. Makanya tadi saya cuti dari semuanya, saya berharap ini nggak ada urusan ya sama korporasi sama biar nggak campur-campur ya. Tapi Pak Arsyad, bukankah ekonomi harus didukung oleh politik dan politik memerlukan dukungan ekonomi? Kan gini, pertanyaannya adalah apa sih yang terbaik? Menurut saya itu adalah politik kesejahteraan. Ya. Jadi kan berpolitik, melakukan suatu proses politik untuk memastikan kesejahteraan daripada bangsa. That's how I see it, gitu ya. Nah jadi kalau memang kita ingin suatu tadi kesejahteraan, balik-baliknya itu kan ekonomi ya. Nah jadi untuk menuju ke sana kita mesti memilih prosesnya ini kan. Dan itu sangat interchangeable, ya kan, ekonomi dengan politik. Karena politik mendesain, membuat regulasinya akhirnya, membuat perangkatnya, yang menjalankan ekonomisnya. Ya kan. Nah ini saling terkait gitu. Misalnya lah contoh, kalau kita mau pengen investasi lebih banyak lagi, secara politik kita accept gak ada foreign investment. Itu kan politik, pilihan. Sampai berapa banyak itu? Sampai saya bertanya ini mengenai konteks nasionalisme ataupun bicara mengenai apa yang mau kita raih atau kita pikirkan. Contoh, saya memberi contoh bahwa ada 2 perusahaan. Satu perusahaan 100% asing, satu lagi perusahaan 100% orang Indonesia yang punya. Ini kita ambil ekstrim. Yang PT orang Indonesia miliki 100% ini, perusahaannya PT ini nggak bayar pajak, bos, misalnya.
tidak mikirin dampak sosial untuk bangsa, tidak meng-create leaders, tidak melakukan hal banyak untuk bangsa ini. Yeah. Satu lagi, 100% nih milik asing, sebuah PT gitu ya. Tapi PT ini membayar pajak, pajaknya beres, memberikan dampak sosial kepada bangsa dan masyarakat, memberikan dampak yang positif untuk lingkungan dan lain-lain. Misalnya, pertanyaannya, perusahaan mana yang lebih nasionalis? It's a question. Itu yang harus kita jawab loh. Karena sebetulnya yang paling penting kan dampak apa yang Anda berikan. Yes. Anda nasionalis atau tidak, dampak apa atau impact apa yang Anda berikan terhadap bangsa. And that's the questions. Kita mesti mikir, jangan sampai kita salah, ya kan? Nasionalismenya. Oke. Itu. Jadi, nah itu yang saya mengatakan berbalik kepada tadi bicara itu adalah, ya itu sudah waktunya. Ya. Sudah waktunya. Terus Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa yang disukai oleh 80% masyarakat publik, luar biasa publik. Nggak ada dalam sejarah. Iya, ya. Hingga saat ini kan belum memutuskan apakah ke Prabowo, apakah ke Pak Ganjar. Ya, belum lah. Orang cuma menduga-duga, oh kayaknya ke sini, oh kayaknya ke sini gitu. Jadi, dan menarik itu, Pak Jokowi itu kan selalu, saya pernah dipanggil juga ke istana. Dia kepengen betul apa yang sudah beliau lakukan, which is menurut saya sih luar biasa ya. Berani menentang WTO, berani menentang semua dia tentang dengan badan yang enggak begitu. Dan dia kepengen banget ya bahwa hilirisasinya tetap dijalanin. Betul. EV, electric vehicle dijalanin. Setuju. Dan IKN. Ya. Oke, jadi saya cuma melihat aja nih. Jadi beliau berharap ini sebenarnya dari Pak Ganjar, Mas Ganjar, dan dari Mas Prabowo. Yes, saya udah jelas di dalam visi misi yang Mas Ganjar bawa. Ya. Itu disiapkan bagaimana memastikan kelanjutan terhadap apa yang sudah dilakukan. Misalnya contoh infrastruktur. Ya. Beliau itu kan Pak Jokowi boleh bilang Bapak infrastruktur. Bapak ya. Both dia udah mulai hard infrastructure dan juga soft infrastructure. Oke. Nah sekarang tugas kita menyelesaikan. Ini harus kita selesaikan. Nah the next stage setelah menyelesaikan mengenai hal ini adalah bagaimana memastikan mengoptimalisasi infrastruktur ini untuk kesejahteraan tadi. Yes. Yang harus kita lakukan. Ya kan. Nah, yang dimana ya kan ujungnya gini ya, ini yang diskusi saya sama Mas Ganjar yang artinya kemana-mana ini semua. Iya, kemarin agak gimana gitu. Iya, itu hilirisasi misalnya. Iya. Itu memang kita ingin lakukan dan hilirisasi itu bukan hanya pikiran mineral, tapi semua sektor. Semua raw material. Iya, hilirisasi. Tapi bukan hilirisasi aja, tapi ekosistem. Membangun ekosistem. Okay. Hilirisasi itu kan dari value added yang ada gitu kan. Itu kan you have to create the whole ecosystem. Yes. Nah ekosistem ini yang harus kita bangun gitu kan. Nah jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu harus, siapapun presiden saya rasa harus melakukan hal itu. Ya kan. Itu akan lanjut kok, akan berjalan gitu kan. Nah terus bicara tadi IKN. IKN sudah mulai, udah ada undang-undangnya. Ya kan. Tinggal sekarang melihat bagaimana how to speed up gitu kan. Contohnya, contoh kemarin waktu di ASEAN, kita coba buat namanya Borneo Economic Community. Oke. Di situ kita kumpulkan dari Kalimantan, ya kan, pembisnis dan juga gubernur kepala daerah dari Kalimantan, dari Sabah dan Sarawak juga, dan jadi Brunei. Itu kan Borneo tuh, satu kesatuan. Dan perlu ada connectivity, kan bisnis mulai dengan connectivity. Okay. Nah ini kita udah buat itu, terus insya Allah bulan November ini, saya udah bilang waktu sebelum meninggalkan berhalangan ada di Kadin, saya dorong, kita perlu membuat namanya Business Summit. Itu di Borneo Economic Business Summit, di Pontianak. Rencananya bulan November ini. Nah itu, untuk apa? Mendudukan kembali seluruh gubernur-gubernur Kalimantan, ditambah dengan Chief Minister Sabah dan Sarawak,
sama Brunei. Terus juga pebisnisnya, kadin-kadin di Kalimantan, terus Chamber of Commerce dari Sabah dan Sarawak dan juga Brunei bersatu, sepakat yang nantinya insya Allah itu IKN itu sebagai center of growth of Borneo. Ini kan gede nih Borneo. Borneo itu kan salah satu pulau terbesar di dunia. Yang punya kekayaan alam, kekayaan diversity yang besar sekali, biodiversity-nya. Nah, dengan begitu di sini juga bisa saling terjadi namanya tadi IKN sebagai center of growth untuk Borneo itu sendiri. Multiplier kemana-mana nanti kan? Multiplier kemana-mana. Gitu. Nah, jadi ini IKN ini adalah sebagai simbol. Saya selalu mengatakan. Dan saya ada di sini juga kan melihat itu semua bagaimana memastikan partai pendukungnya juga mendukung kok. Jadi bukan hanya Mas Ganjar. Mas Ganjarnya iya, Pak Mahfud iya, seluruh partai pendukung iya. Kita yang di sana seperti saya sendiri. Jadi dipastikan ya Mas Ganjar akan melanjutkan IKN. Karena itu IKN ini kan sebagai simbol daripada Indonesia Emas 2045 dan Jakarta memang sudah sangat berat sebagai capital city yang harus memang dipindahkan. Tinggal processing di dalam IKN-nya sendiri. Nah itu kan banyak PR. Walaupun kemajuan cukup banyak ya. Banyak, tapi banyak PR yang harus dilakukan. Itu perlu waktu. Contoh undang-undang kemarin diperkuat lagi. Udah selesai. Terus ada kuat lagi masalah tanah di situ dan segala macam. Udah diselesaikan lagi. Ini kan continuous improvement yang dilakukan gitu. Jadi tidak terpikir untuk tidak melanjutkan gitu. Dan itu nuansanya kok begitu gitu. Ya terdengar aja katanya agak melambat. Setuju melanjutkan tapi speednya berbeda. Enggak, kadang-kadang gini, bukan masalah gini. Masalah speed. Salah interpretasi karena gini, bukan begini. Sebuah kota dalam proses dimanapun di dunia ini perlu waktu untuk kota itu pasti terjadi terbangun, ya kan? Pasti. Bahwa memang dari awal kan it will takes time. Yes. Tapi ini harus dibangun terus. Attraction-nya ada terus. Baru menjadi the full city, functioning full. Itu mungkin by the time nanti kita 100 tahun Indonesia Merdeka itu sudah terjadi, ya kan? 2045. Itu kan panjang, Mas. Itu yang ideal ya. Yang ideal. Itu kan kayak misalnya bangun BSD, berapa tahun untuk membangun BSD? Ya, bertahap. It takes time. Belum mobilisasi orang. Tapi bukan berarti tidak dibangun terus. Dibangun terus, nggak bisa stop. Mesti bangun terus, gitu kan? Nah, disitulah makanya perlu ada daya tarik. Nah, daya tarik ini kan yang dibuat sama insentif untuk ke sana. Dan dengan sendirinya kota ini kan kita membangun kota from scratch dari nol istilahnya. Lihat Shenzhen di China, ya kan? Jadi kita lihat bahwa sebisa-bisanya secepat-cepatnya prosesnya harus dibangun terus. Tapi kan daya tarik manusia mau datang itu kan seproses, natural proses. Gitu. Tapi kita PR juga ya. Kita lihat Myanmar gagal ya, mindahin. Malaysia saya pikir nggak sukses amat ya. Apa kesalahannya Pak Arsyad? Kita kan enak di belakang kan, yang belakangan kan tahu apa penyebab kegagalan dari dua contoh negara tetangga kita ya. Nggak, pertanyaan pertama berpikirnya mesti gini dulu. Are we building a capital city? Ibu kota atau we building a new city. Ini beda nih. That's two things. Karena gini, bicara ibu kota, Canberra itu ibu kota. Dibangun solely untuk kota. Fungsi pemerintahan aja. Pemerintahan aja. Makanya sampai sekarang begitu aja. Kecil banget gitu kan. Nah, Washington DC, ya kan, awal diserapnya untuk demikian. Ya kan. Tetapi ya dengan sendiri ada ekonominya sendiri di situ. Ya kan? Tapi mulai berkembang. Ya kan. Nah, Putrajaya, ya kan, nggak terlalu jauh dari KL. Itu cuma juga gedung pemerintahan toh, istilahnya gitulah. Dan akhirnya banyak resistensi juga pada nggak mau pindah dan segala macam. Mungkin karena terlalu dekat ya, ngapain harus pindah? Iya, ngapain kan. Nah, yang kita lihat yang pertama tadi saya bilang daya tarik atau magnet. Yang penting magnet. Magnet kota ini apa? Ini yang harus didefine dengan benar, ya kan? Sudah terdefine sekarang, tapi kita perlu melakukan continuous pemikiran, improvement. Apalagi yang diperlukan?
supaya magnet apa sih? Memagnet manusia datang ke sana. Ya. Untuk ada sweetenernya lah, ya, macam-macam. Untuk bisnis datang ke sana, untuk manusia datang ke sana, untuk mau tinggal di sana, untuk ini kan perlu itu yang harus di-define. Ini sudah mulai dan sudah dilakukan, tapi perlu pemikiran lagi lebih tambah lagi. Saya bilang continuous improvement. Untuk itu kuncinya. Jadi nggak bisa cuma yang mau bangun kota, nggak bisa. Jadi makanya kan sekarang tuh my understanding. Nanti yang mau kerja di sana misalnya, kalau nggak salah kerja di IKN tuh berapa juta? Bukan pajak kita nggak perlu nol, PPh 21-nya itu nggak perlu bayar selama 10 tahun, 10 tahun. Kalau yang kerja di sana, habis 10 tahun lagi tuh kalau nggak salah 50% daripada PPh 21-nya. Itu menarik kan? Aku mau kerja di sana. Kenapa? Pajaknya kecil. Berarti aku dapat uang ekstra 30%. Kalau nggak potong pajak kan 30%. Benar nggak? Nah itu kan dari tarik. Wah mau saya kerja di sana. Salah satunya. Nah ini kan mesti dipikirkan. Nah itu yang sudah bukan yang tidak. Sudah dipikirkan dan sudah ada, tapi harus dilihat terus. Nah saya bilang kan kita contoh aja deh. Contoh yang sukses misalnya Dubai. Mungkin kita lihat dulu Shenzhen gimana. Kalau sekarang Hainan nih di China. Coming ya. Coming. Lihat Singapura, lihat Hong Kong. Terus are good choice untuk bisa kita lihat. Jadi contoh sukses juga banyak. Banyak kita lihat mana kita udahlah. Bukan jangan reinvent the wheel istilahnya. Kita lihat mana yang ada. Kita mau ini. Mau apa kita? Nah itu. Nah itu yang lagi terus bergulir ya kan. Sambil kan menjalankan ini dan juga mengharapkan investor-investor masuk. Dan kemarin kan udah ada komitmen dari pengusaha-pengusaha hadir. Kemarin Pak Jokowi roadshow lagi ya ke China, cukup banyak komitmen ya. Banyak yang mau karena tadi bahwa ini kan membangun kota saya bilang, just bukan hanya capital city. Saya bilang is a new city. A city of the future. Gitu. Ini kan sama kayak NEOM di Saudi. Saudi kan bikin NEOM, kita bikin EKN gitu kan. Nah, semoga nih sebentar lagi bisa bukan jadi hanya sekedar kota ya. Dan bisa jadi sister city. Kalau bisa jadi sister city keren juga tuh. Jadi kenapa saya mempertanyakan ini karena saya tahu Anda ada di IKN dan sekarang jadi ketua TPN. Apakah calon yang Arsyad bela-bela abis-abisan ini akan sejalan dengan ini? Satu lagi cerita saya tentang IKN nih. Waktu saya pulang dari IKN kan habis ngasih Bapak roadmap itu, pulang. Bu Mega panggil saya. Oh ya? Iya panggil. Nah kebetulan panggil ngobrol aja kan. Karena memang saya banyak ngobrol sama beliau juga sekarang. Karena perlu pengen tahu kan, dapat insight-nya supaya ngerti. Nah, waktu pas pulang, habis saya baru pulang di situ tanya, nama kecil saya kan Acat, Cat kamu baru pulang dari IKN? Iya Bu, saya bilang. Gimana perkembangannya? Gitu kan, jelasin udah Bu, ini gini gitu. Cat, pastiin ya IKN itu, gimana nanti kamu pikirin untuk memastikan itu jalan. Ibu kan bilang sama saya itu. Waktu saya buat itu. Terus saya bilang, siap Bu, pikirin tuh. Itu mungkin harus ada sesi khusus memikirkan, dia bilang. Cari masukan untuk menambah lagi tadi. Jadi, ibu aja mikirin gitu. Senang mendengarnya, Adinda. Terus terang. Nah itu karena orang tuh nggak tahu lah. Nah, saya bilang saya paling takut berasumsi. Takut aku. Donasium. 50% bisa salah. Saya bukan apa-apa ya, saya sebagai anak bangsa yang netral gitu. Dulu kita sempat tidak sepakat tuh. Ada yang mendorong, ada yang setuju, ada yang apatis. Tapi this is point of no return udah. Kita invest sudah, ya udah habis-habisan di uang, di tenaga, ya di waktu. Point of no return. And is bukan apa itu. Kita membangunnya dengan ini sebagai simbol Indonesia Emas gitu. Di situ akan green energy, semua. Di situ akan terkonsep jalan betul ya, manage walk segala macam. Makanya tinggal magnetnya aja. Nah magnetnya harus kita improve, itu yang harus kita kuat, create ya. Tambah kuat gitu. Jadi jalanin dong IKN harus. Iyalah, kebanggaan juga. Udah berapa? Hampir 1 jam.
Iya. Thank you banget. No, thank you Kando. Thank you sekali. Kita berharap ya, kita masuk tahun politik, satu mungkin saya sama. Ayo jangan apatis ya. Terutama anak-anak muda. Saya pikir masa depan ini kan milik anak muda. Mungkin yang tua-tua ini ada yang merusak lingkungan, ada yang macam-macam. Kan yang perbaikin kita, karena yang tinggal masa depan itu kamu loh. Saya dan Pak Arsyad nggak tahu kapan. Betul. Walaupun kita berharap umurnya panjang. Jadi menurut saya jangan apatis. Siapapun pilihannya, berbeda pilihan tidak harus membuat kita ribut. Itu nilai Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya. Dan kita wujudin betul. Semoga lagi tidak dua nih. Kemarin terbelah dua negeri kita ya, cebong kampret. Aduh, udahlah. Saya dengan siapapun, dengan saudara saya dan kakak saya pun berbeda. Tapi nggak ada masalah. Saya juga dengan beliau, ya kita bersama-sama menghormatin pilihan. Betul ya Pak Arsyad? Betul sekali. Dan sebetulnya perbedaan kita cuma 1 detik. Ya. Waktu nyoblos. Habis itu udah. Siapapun terpilih dan percayalah, ini akan ada 6 ya, 3 capres, 3 cawapres. Itu adalah putra-putra terbaik bangsa. 3 tadi, pilih mana yang tepat. Pilih mana yang tepat. Dalam perspektif, ya. Setiap orang punya tadi. Ya, kalau sahabatmu, keluargamu memilih yang lain, kamu jangan merasa seperti apa. Jangan merasa menang sendiri. Jangan merasa benar sendiri. Jangan mengadili pilihan hati orang. Adinda, ada mungkin closing statement? Buat saya tadi bahwa kita saling mengingatkan antara satu sama lain. Bikinlah ini benar-benar pesta demokrasi. Betul. Tadi bahwa kita menghormati pendapat dari setiap orang. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Setiap orang pasti punya perspektif. Pasti. Kita saling menghormatinya. Mari pastikan Indonesia terus harus satu, persatuan kita harus kita jaga. Jangan sampai diadu domba. Ya kan, di mana ada hal-hal yang ingin diangkat itu isu untuk polarisasi, khususnya misal agama dan lain-lain. Kita matikan bersama. Yuk, gitu. Kita supaya pastikan Indonesia momentumnya sekarang untuk Indonesia maju, dan let's do it. Dan makanya kita mengatakan bahwa kita ingin Indonesia yang unggul untuk apa? Untuk manusianya. Oke. Menjelang 2045 ya Indonesia Mas ya. Dan kita akan menjadi top 4, top 5, the biggest country in the world. Yes. Wow. Saya sampai gak waktunya? Kita lihat dulu. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Adinda Arsyad. Aku terima kasih. Ya, jadi semoga sehat-sehat. Saya tahu kerjanya luar biasa ya. Masih. Ya. Politik tidak gampang loh ya. Saya juga pernah ngalamin di politik beda sekali, di bisnis beda sekali dengan entertainment. Makanya sekarang aku bilang politik 5,0. 5,0 Jadi kalau udah Industry Revolution 4.0, mesti kita naik masuk itu naik politik yang gembira aja. Iya, nyantai-nyantai. Tantowi bilang politik itu cukup sampai di kerongkongan, tidak boleh sampai ke hati. Benar juga kan. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.